Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Al-Barakah, Ketua DKM Ustaz Abdul Musin, Koordinator Majelis Ilmu Ustaz Kamaluddin, guru kita pembina Bapak Ustaz Rahmatullah, Bapak Ustaz Abdul Somad, dan para asatid, para sesepuh, seluruh jamaah, Bapak Ibu dan anak-anakku, para santri semuanya. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih tentang masalah jual beli. Sebelum lanjut pembahasan hadis berikutnya, kemarin malam Sabtu saya ngisi kajian bulanan di Mampang. Ada pertanyaan yang sangat menarik, yaitu tentang kebiasaan olahraga seperti badminton, futsal, nanti yang kalah traktir. Kebiasaan itu sudah lama berjalan sebagai bentuk persahabatan katanya. Itu kalau ditinjau dari kacamata fikih, Pak, itu bagian daripada judi. Badminton, ayo nanti yang kalah traktir atau beliin Pocari Sweat gitu guys. Itu bagian dari judi. Termasuk judi juga lomba burung, Pak. Burung itu ternyata ada yang hobi lomba burung. Itu ternyata dia bayar, peserta itu bayar. Nanti hadiahnya diambilin dari uang bayar tadi. Setiap peserta bayar. Nanti pemenang hadiahnya itu diambilkan dari pembayaran peserta. Itu juga sama, bagian dari judi. Ya, itu bagian dari judi. Yang enggak judi itu begini loh, Pak. Ayo kita lomba. Menang kalah saya yang traktir. Nah, itu namanya halal tuh. Mau menang mau kalah siapapun saya yang traktir. Itu bukan judi. Itu baru motivasi, namanya semangat. Hadiah. Termasuk itu juga lomba burung. Biar nggak judi, uang pendaftaran jangan dijadikan hadiah. Uang pendaftaran ya sudah buat operasional saja. Buat operasional, hadiahnya dari mana? Mungkin hadiahnya dari wali kota terpilih, umpamanya begitu. Itu halal, Pak, hadiahnya. Tapi kalau uang iuran itu dijadikan hadiah, itu bagian dari judi. Nah, makanya seperti itu nggak boleh.
sama. Mau qasidah kayak mau baca Quran, kalau teknisnya seperti itu namanya judi. Jangan dikira kalau yang dibacain qasidah Quran berarti gak judi ya. Pokoknya kalau teknisnya seperti itu namanya judi. Makanya cara-caranya biar gak judi, hadiahnya jangan diambilkan dari uang iuran itu. Jadi jangan dari uang pendaftaran. Ambil aja dari sponsor lain gitu, yang gak terlibat dalam permainan itu. Itu halal malah, Pak. Selama ini qasidah begitu. Ya sudah, tobat Bu ya. Kalau pengen halal, uang pendaftaran itu hanya buat operasional, jangan dijadikan uang hadiah. Itu. Hadiah dari mana? Silahkan cari sponsor lain yang tidak terlibat di situ. Itu Bu ya. Nah, kalau masih begitu teknisnya, masih diambilkan dari uang iuran, uang pendaftaran, itu dijadikan hadiah, itu sama judi memang. Judi kan memang begitu, Pak. Itu. Akhirnya yang kalah kecewa. Kenapa? Ya duitnya buat yang menang semua. Makanya menjadi berbeda kalau hadiah itu tidak diambilkan dari uang pendaftaran, ada sponsor lain yang tidak terlibat di permainan itu, tapi dia siap mensponsori. Di situ yang kalah tidak sakit hati karena bukan terambil dari uang mereka. Menjadi sakit hati kan, ya udah ngeluarin 1 juta kalah, ada unsur judi di situ. Tobat Bu ya. Jadi selama ini dosa tapi gak terasa ya. So. Kalau hadiahnya dari sponsor lain, tapi teknis penentuan pemenangnya melalui undian. Kalau melalui undian, undian itu ada yang dihalalkan, ada yang tidak halal. Contoh yang dihalalkan tuh begini, memang dari awal sudah ditentukan yang dapat hadiah adalah orang yang di bawah kursinya tertulis kalimat ini. Nah, dari awal udah begitu. Itu dari awal. Tapi kalau sudah ada permainan, ada game, ternyata hadiah itu ditentukan berdasarkan undian. Ini sama, bagian dari judi. Kalau sudah ada game, ya ditentukan siapa yang unggul, siapa yang prestasi. Itu namanya sportivitas. Itu halal. Tapi kalau undian seperti halal bihalal nih ya, kadang-kadang halal bihalal nih. Di Kudus marak, termasuk keluarga saya. Siapa yang di bawah kursinya ada nomor 10, wah, dapat door prize. Itu halal undian begitu. Memang tidak ada permainan, dari awal sudah ditentukan hadiahnya itu. Dan door prize-nya pun ya door prize kita boleh ngumpulin, dan akhirnya pada akhirnya kebagian semua. Dan ini nggak ada yang terkecewakan. Begitu kalau mau undian yang halal. Tapi kalau sudah ada game, udah main setengah mati badminton gitu kan, tahu-tahu pemenangnya ditentukan dari undian. Yang menang ya kecewa Pak ya, ternyata yang dapat undian yang kalah. Ada unsur permainan lain di situ, gurur, penipuan. Iya. Kalau itu halal Pak. Undian umroh itu kan kita tidak pernah naruh apa-apa. Itu adalah masalah trik marketing, biar Bapak banyak belanja, dapat kupon, nanti diundi dapat hadiah. Yang nggak dapat pun ya nggak kecewa, dia nggak naruh apa-apa kok. Yang menjadi judi itu kita naruh dulu Pak. Entah itu bahasanya pendaftaran kayak bahasanya apa saja. Ya pendaftaran ya. Bahasanya itu naruh dulu. Nah itu yang ada unsur judi. Kalau masalah undian, kupon, berhadiah,
itu halal, halal. Hadiah umroh gitu ya, halal. Oh, ya, ada yang begitu. Bedakan antara kupon yang halal dengan istilah apa ya istilahnya ya? Ya seperti itu memang ada. Dulu kan ada namanya SDSB ya, sedekah sumbangan kan, modusnya kan sumbangan. Oh, biar nanti cair sekian ratus juta. Itu beda, itu dari awal sudah ada ketetapan begitu. Itu udah judi SDSB. Makanya akhirnya diberantas kan begitu. Jadi orang itu akhirnya sedekah jor-joran bukan karena nari pahala, biar cair. Nah, ini kalau kupon murni itu habis belanja Bapak dapat poin ya, istilahnya poin. Itu poin pun nggak seberapa itu sebenarnya. Nah, ini faktor benar-benar keberuntungan. Kita nggak kok jor-joran, kita belanja normal itu halal. Tapi yang model SDSB itu jelas haram karena dia benar-benar jor-joran dengan nominal yang fantastis kan. Kalau nanti keluarnya sekian nomornya dapatnya sekian, sampai banyak orang tidur di kuburan nyari buntut ya kan, nyari buntut itu udah jelas terang-terangan judi. Pak Kiai, kalau yang sifatnya turnamen atau kompetisi, sementara itu ada pendaftaran, sementara hasil pendaftaran sama dari sponsorship itu digabungkan gitu untuk operasional dan hadiah. Makanya harusnya panitia yang paham hukum harusnya ya jangan digabung, dibedain pendaftaran buat biaya operasional, dari sponsor dijadikan sebagai hadiah, harusnya begitu sehingga jelas. Tapi kalau model udah digabung, nah ini yang menjadi rumit kan begitu. Hadiah ini dari mana? Dari sponsor apa dari hasil uang pendaftaran gitu. Nah, makanya turnamennya ajak ngaji lah panitianya biar nggak terjebak dalam perjudian yang nggak terasa selama ini. Tampil qosidah di mana-mana ternyata. Baik, cukup ya, itu tambahannya Pak. Ayo monggo. Sebentar Bu, saya nggak dengar. Ya. Kalau nggak tahu ya semoga aman. Tapi kalau pura-pura nggak tahu ini yang bermasalah. Ya tanya aja. Makanya sebenarnya kan itu mudah diketahui sebenarnya. Makanya kalau udah paham hukum begini, biasanya gimana hadiah itu? Biasanya dari uang pendaftaran kan? Iya kan, di mana-mana begitu kan? Sudah, jadi jangan tidak semua. Nah, kalau memang tidak semua dan meyakini ada sponsor lain bukan dari uang pendaftaran, ya semoga itu halal. Itu. Nanti saran saya ya nanya, ini teknisnya bagaimana gitu. Menentukan juaranya bagaimana, hadiahnya dari mana. Karena penentuan juara itu juga jangan sampai terjadi undian gitu loh. Kalau juara ditentukan berdasarkan undian, ya nanti unsurnya jadi unsur judi sehingga banyak sekali sogok, nyuap itu gara-gara juara ditentukan berdasarkan undian. Begitu ya, Bu Rahma ya. Bu Rahma panitia.
Ya kalau sudah paham kan biar hati-hati gitu. Ya makanya hati-hati semualah. Gitu. Mending begini, udah kita ada pendaftaran, gak usah hadiah. Pokoknya menang kalah makan bareng. Nah itu malah halal Pak. Menang kalah makan bareng, udah halal itu. Gitu. Ya. Cukup? Ada lagi mau bertanyakan? Ya. Kalau cukup ya sudah kita lanjut ke Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya. Wa an Tawusin Ani bin Abbas. Hadis ini datangnya dari sahabat Tawus Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah selalu meridhoi keduanya. Qala, sahabat Tawus menyampaikan, meriwayatkan begini riwayatnya. Qala Rasulullah, qala telah bersabda, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, la talaqu ar-rukbana. La talaqu, janganlah kalian mencegat. Apa bahasa Indonesia cegat apa Pak? Hah? Menghadang ya, menghadang. Kalau di Jawa cegat, di Betawi kan ada bahasa cegat ya. Indonesianya ya menghadang. La talaku, janganlah kalian menghadang ar-rukbana, rombongan kafilah atau pedagang. Itu nggak boleh Pak. Jadi karena pengen bisa dapat harga lebih murah, itu pedagang sebelum sampai ke lokasi, sebelum sampai pasar, sebelum sampai tempat yang menjadi tujuan, dihadang di jalan, dibeli dengan harga yang murah, diborong. Nah ini kerjaannya biasanya tengkulak nih Pak. Tengkulak atau apa itu istilahnya. Sengaja dia cegat, dia tunggu, dia hadang, dia beli harga yang semurah-murahnya, nanti dia yang bawa ke lokasi, dinaik setinggi-tingginya. Apa istilahnya itu? Ya tengkulak kan? Itu nggak boleh, itu haram. Itu haram. Harusnya orang-orang kampung itu mendapatkan harga yang murah, karena ada permainan tengkulak, dihadang di jalan itu penyuplai barang, dikasih harga, diborong sih memang diborong, cuma harganya murah. Nanti dibawa oleh tengkulak, dinaikkan dengan harga yang lebih tinggi. Itu model begitu diharamkan, dilarang oleh Allah. Nggak boleh. Umpamanya contoh dari petani umpamanya. Dari petani umpamanya mau ke pasar, bawa satu mobil penuh sayur mayur segala macam. Udah Bapak hadang di jalan, udah turunin sini saya beli semua. Berapa? Sekian. Akhirnya Bapak dapat murah. Habis itu Bapak bawa ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Nggak boleh model begitu Pak. Bapak kalau mau nyari murah langsung belanja ke petaninya, tidak boleh menghadang seperti itu. Jelas bedanya ya. Kalau pengen murah, caranya jangan menghadang. Bapak langsung ke tempat produksinya atau ke petaninya biar dapat harga murah, terus Bapak bawa sendiri ke pasar, halal. Tapi kalau model menghalang seperti itu, menghadang seperti itu haram. Haram itu. Nah ini biasanya dilakukan oleh pemodal-pemodal besar tengkulak, itu permainnya begitu Pak. Dia nggak mau repot, cukup menghadang di tengah jalan, mindahin doang, itu sudah dapat harga bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan itu banyak kasus-kasus seperti itu, dan itu dilarang dalam agama, haram. Untuk konsumsi sendiri nggak apa-apa,
Tapi kalau dijual lagi, ini kan merugikan. Itu yang menjadi haram. Kalau bapak sengaja nungguin pedagang, pengirim nungguin, buat beli sendiri, buat pakai sendiri, halal itu masih. Jadi penyebab haramnya itu ketika bapak jual lagi dengan harganya lebih mahal, pasti merugikan orang lain. Itu yang menjadi ilat alasan diharamkannya itu, Pak. Itu. Nah, itu dulu ada sempat kan masalah minyak bakar yang waktu minyak tanah apa minyak bakar yang waktu dulu langka itu loh, Pak. Wah, itu luar biasa, itu permainan itu luar biasa. Dan itu nggak boleh. Termasuk waktu kasus Lebaran exit Brebes Timur. Oh, kalau yang kemarin ngalami mudik tahun berapa itu Mas Sigit, exit Brebes Timur, kredit parah luar biasa, bensin satu botol 50.000, Pak. Satu botol 50.000, padahal biasanya paling 14.000, Pak. Itu yang bagus. Itu 50.000. Lontong tuh biasanya lontong itu 5.000 dapat 3. Itu lontong 7.000. Ya tetap dibeli, emang kita udah kondisinya. Praktek jual beli seperti itu tuh haram, Pak. Bapak namanya mengambil keuntungan di atas derita. Ini kita lagi derita, macet parah, bensin udah tiris, lapar karena bekal di mobil udah habis. Ya mau lontong 7.000, 10.000 tetap kita beli, yang kepepet kok. Bensin 50.000, 100.000 pun tetap kita beli. Tapi kan itu namanya Bapak menzalimi orang. Nah, praktek seperti itu nggak boleh. Makanya para yang suka nimbun tuh ini ditimbun banyak. Ntar giliran barang langka baru dia jual tuh dengan harga yang tinggi. Itu haram dalam Islam. Dalam pemerintahan juga dilarang kan? Dalam Islam juga dilarang, haram itu. Itu namanya dia mengambil untung di atas derita orang lain. Nggak boleh itu. Yang kedua, wala yabi hadirun libad. Wala yabi, dan tidak boleh menjual hadirun. Hadirun itu kalau dalam syarahnya dijelaskan di sini adalah al-muqimu fil madani wal qura, yaitu orang yang hidup di daerah kota besar. Itu namanya hadirun. Tidak bolehnya orang yang hidup di kota besar menjual sesuatu libadin. Badin itu siapa? Al-muqimu fil badiyah, orang yang hidup di pelosok, orang-orang pedalaman. Tidak boleh. Itu dilarang loh, Pak. Kenapa dilarang? Karena biasanya mereka pasti melakukan manuver, yaitu harga yang tidak masuk akal. Apalagi orang pedalaman, orang pelosok biasanya memang buta harga. Makanya dulu entah di daerah mana itu pedalaman, bensin kan 50.000 sampai sekarang. Sebelum dibangun tol apa itu, ya, bensin 50.000. Dan itu makanya dulu waktu pemerintahan Jokowi itu kan bagaimana bisa meratakan harga bensin di Jawa maupun di luar Jawa. Kan di luar Jawa sempat tinggi luar biasa, Pak. Itu permainan orang kota. Orang kota udah pinter, SDM-nya pinter nipu juga. Orang kampung yang nggak tahu informasi, buta harga. Ya kalau mau segini, kalau nggak mau saya jual ke tempat lain. Ya udah, kita nggak berkutik. Memang kita butuh. Nah, itu alasannya. Tapi kalau orang kota jual dengan harga yang sama, standar apa adanya, ya itu halal. Jadi kalimat ini dalam hadis ini itu kronologinya seperti itu. Biasanya orang-orang kaya, orang-orang yang sudah paham dibawa ke pelosok karena orang pelosok itu nggak tahu informasi, buta harga, sehingga dipermainkan segala caranya.
dan saya pernah mengalami itu, Pak. Saya pernah mengalami itu kasusnya waktu saya beli spare part motor, masih di Kudus. Beli spare part motor di Kudus, apa ya bahasanya itu, ini kampas rem yang bagus. Kalau di sana harganya segini-segini, ya kalau di sini segini, ternyata udahlah kita beli yang ini. Udah, saya pikir ini yang murah. Ternyata kita dapat harga yang mahal, kualitas barang juga bohong. Karena kita awam masalah itu gampang sekali dibodohin. Nah, kasus itulah yang akhirnya bahasa hadis Rasulullah, tidak bolehnya orang kota menjual barang ke desa dengan tujuan mengelabui, yaitu mempermainkan harga yang tidak normal. Itu kronologinya. Tapi kalau Bapak malah niatnya baik, Bapak sengaja bawa ke desa dijual dengan harga di bawah standar, nah itu malah bagus pahala kalau itu. Tapi kalau Bapak di atas standar, bukan di bawah standar, di atas standar, nah itu namanya Bapak gencet orang itu, Pak. Orang udah nggak paham, orang malah lagi kondisinya miskin, malah digencet harga luar biasa. Nah itu namanya lintah darat. Lintah darat apa lintah air? Iya, pokoknya begitulah ya, menghisap darah orang yang tidak mampu. Udah nggak mampu, bukan ditolong malah dihisap darahnya. Itu nggak boleh. Sampai ditanyakan, kultu libni Abbas, kultu, sampai aku bertanya, Tawus ini bertanya, li ibni Abbas kepada ibnu Abbas, ma qauluhu wala bai'u hadirun libat. Apa maksud daripada kalimat wala bai'u wala yabi'u hadirun libat? Qala, ibnu Abbas menjawab, la yakunu lahu simsaron. Artinya janganlah seseorang itu menjadi lahu atas dagangan orang kota itu simsaron, menjadi maklar. Maklar itu ngambil untung lagi, Pak. Jadi dia sengaja ada dagangan orang kota, dia yang mendistribusikan ke kampung-kampung, tapi dia menaikkan harga lagi, sehingga yang dari penjual aslinya, produsennya itu 100.000, gara-gara lewat calo pertama 120.000, lihat calo kedua 140.000, lewat calo panjang, dan itu hanya permainan. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah. Makanya kemarin udah kita bahas, status calo makelar itu bukan wakil, sehingga dia tidak boleh merubah harga. Berbeda kalau dia wakil. Dia wakil, dia mendapatkan perwakilan limpahan, ini barang saya, terserah kamu mau jual berapa. Nah itu namanya dia menjadi wakil. Dia boleh menetapkan harga, bernegosiasi langsung, dan tidak perlu tanya kepada yang punya barang, karena sudah mendapatkan limpahan amanah atau mandat dari yang punya barang. Nah, hal-hal seperti ini loh Pak, itu sering tidak dipahami di kehidupan sosial, sehingga dianggapnya itu biasa saja. Oh, cuma modal telepon doang, kirim sekian, antar ke kampung ini, dari sana 100.000 sampai kampung 200.000, cuma nelpon doang. Kan begitu makelar. Nah, makanya makelar itu harusnya nggak boleh merubah harga. Dari sana berapa? 100, oke kirim 100, harga 100. Makelar sifatnya dapat komisi, fee, royalty fee, komisi saja. Itu tidak bermain harga, kecuali kalau dia pedagang silahkan bermain harga. Kemarin udah kita bahas itu. Nah, disinilah untuk apa? Untuk menjaga stabilitas keadaan barang, harga barang, biar stabil. Dan Islam itu sudah mengajarkan hal seperti itu.
Makanya apapun bentuknya yang merugikan sampai berlebihan di dalam Islam itu dilarang, dan dalam hukum pemerintahan juga sama, dilarang. Silahkan ngambil untung tapi jangan berlebihan, kecuali hal-hal yang sifatnya pokok, hal-hal yang sifatnya tidak pokok. Contoh, bapak jualannya apa? Jualannya bonsai. Orang seandainya nggak punya bonsai kan nggak mati, pak. Betul, itu namanya bukan pokok. Maka bapak boleh lebih dari 100%. Tapi kalau itu bahan pokok, maksimal untung itu 30%. Maksimal, pak. Jadi umpamanya harganya 100.000, 30%-nya berapa? 30.000. Berarti ya bapak jualnya maksimal 130. Itu maksimal udah loh, pak. Tapi kalau bukan bahan pokok seperti bonsai, burung murai gitu kan, itu kan bukan pokok. Bapak mau ngambil 100% juga sah-sah aja. Dan itu memang boleh selama tidak bahan pokok. Kok kamu ngambil untung 100%? Ya kalau kamu mau ya gak apa-apa. Orang nggak bakal mati nggak punya burung murai gitu loh, Pak. Beda dengan beras, bahan-bahan pokok, itu maka diatur ketat di dalam Islam itu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh seluruh ulama. Wal lafdu, adapun lafadznya, redaksi hadisnya, lil Bukhari, itu menurut riwayat Imam Bukhari. Selesai. Sekarang hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, hadis ini datanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Qala, beliau meriwayatkan begini riwayatnya, qala, telah bersabda. Siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya, la talaqqau al-jalaba. La talaqqau, sama, tidak boleh menghadang, mencegat al-jalaba, dagangan. Ya, sama kan, Pak? Kalau tadi kan bahasa hadisnya rombongan, kafilahnya. Kalau ini lebih tegas lagi, la talaqqau al-jalaba. Tidak boleh mencegat, menghadang al-jabala, yaitu dagangan. Faman, nah tujuannya apa? Biasanya tadi saya sebutkan, dia sengaja dia hadang biar dapat harga semurah-murahnya. Nanti dia jual setinggi-tingginya. Itu nggak boleh. Faman tuluqiya, faman maka siapa saja, tuluqiya, yang dihadang, fashturiya minhu, kemudian barang itu akan dijual, dibeli, Bu. Fashturiya, akan dibeli minhu, dari barang tersebut. Faiza ata, ini kasusnya, Pak. Orang itu menghadang barang dagangan, fashturiya minhu, dia berjanji akan membeli semua dagangan itu. Faiza ata, maka ketika datang sayyiduhu, pemilik dagangan, asuka, di sebuah pasar, fahuwa, maka pemilik dagangan tadi, bil khiyar, boleh melakukan khiyar. Khiyar itu apa? Tetap melangsungkan penjualan atas orang yang mencegat dagangannya atau membatalkannya. Jadi dia punya hak untuk meneruskan pembelian tadi atau membatalkannya, punya hak itu, Pak. Dan itu praktek yang dilarang oleh Rasulullah. Nah ini biasanya, Pak, dalam syarah ini sampai dipahami begini. Orang seperti ini, satu, dia sengaja membeli dengan harga murah, nanti dia akan jual dengan harga tinggi. Atau pemahaman kedua, orang ini sengaja menghadang, dia sudah punya calon pembeli
Dia sudah punya calon pembeli, lalu dia hadang itu dagangan, nanti sampai sana calon pembeli saya sudah siap, dagangan kamu pasti laris habis, cuman saya nitip harga. Kamu biasanya jual berapa? 100, lebihin 110, 10-nya buat saya udah nyiapin pembeli. Bahasanya nitip harga. Ada nggak kehidupan praktek itu? Banyak ya. Hati-hati itu para tender. Nggak boleh Bapak nitip harga, nggak boleh. Lah bagaimana yang punya dagang? Yang punya dagang punya hak dua. Mau diterusin boleh dengan harga tadi, titipan termasuk 110 tadi, atau membatalkan. Enggak, batal. Saya nggak mau kerjasama begitu, saya jual sendiri saja. Itu saya akan cari pembeli sendiri. Si punya dagang punya hak seperti itu. Boleh meneruskan, boleh membatalkan. Tapi orang yang menghadang dagangan tadi tetap itu dilarang agama, dan hasil uang titipan tadi, uang harga titipan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau komisi malah halal, Pak. Bapak cegat tuh mau dagang, mau dibawa kemana, Pak? Ke pasaran. Udah punya calon pembeli nggak? Belum. Saya punya, Pak, calon pembelinya. Nah, saya minta komisinya saja. Itu malah halal, Pak. Tapi kalau Bapak nitip harga, itu hukumnya haram. Hati-hati nitip harga, minta cek nota kosong. Wah, itu praktek-praktek begitu, itu nggak boleh, itu haram. Banyak kan kasus begitu, Pak? Bapak pernah menjadi pelakunya? Jangan diulang lagi, maksud saya. Jangan diulang lagi. Yang sudah semoga dimaafkan Allah. Nah, ini udah ngaji. Jangan malah iya, cewa gua ngaji. Jadi tahu. Janganlah. Biar hati-hati kita nyari berkah. Nyari rezeki, nyari berkah. Nggak boleh. Nitip harga itu nggak boleh. Itu. Kalau minta komisi boleh. Nah, komisi itu bebas, tergantung yang punya barang. Mau dikasih 2,5% kan, mau dikasih 1%, dia terserah. Bahkan saatnya dikasih 50% juga halal. Yang penting tidak boleh ada patokan. Nitip barang satu itemnya 10.000 ya buat saya. Apa-apaan itu? Nggak boleh. Dan ini biasanya permainan para pejabat juga ya, itu. Tapi insya Allah kadis kita mah aman ya, Pak Kadis Soma aman ya. Nah, kalau dijanjiin hadiah halal Pak Soma, udah tolong diurus deh, saya insya Allah infak ke Pak Soma 2%. Boleh. Tapi kalau Pak Soma yang menentukan, ini kan beliau di bagian strategis, Pak. Ladang basah, basah bulu, hati-hati. Kalau Pak Soma yang meminta, oke, saya tanda tangani lancar, saya minta per meter sekian ya, sama itu mah mafia juga namanya, nggak boleh. Tapi kalau kita nggak, Pak Soma nggak minta, cuma yang punya lahan yang memberikan, tolong dibantu Pak. Ini biar cepat prosesnya, nanti buat Bapak adalah komisi, cukuplah buat bangun rumah 1 unit. Itu halal kalau itu, Pak. Bukan suap. Kalau suap tuh begini, kalau suap nih harusnya nggak bisa menjadi itu suap. Ini sudah bisa, cuma lambat aja, biar cepet gitu loh. Ini tol biar cairnya cepet gimana nih? Sebenarnya bakal cair, cuman lambat gitu. Begitu Pak Soma saya ajarin. Nah, kalau udah dapat jangan lupa ke Kang Zurahmah. Nah, setuju kan? Biar halal itu. Hidup itu sebentaran doang loh Pak. Jangan sampai yang haram. Hidup itu kalau digambarkan cuma 1,5 jam. Karena 1 hari di akhirat
itu 1000 tahun kehidupan di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun. Nah kalau kita hidup antara 60-70 itu kurang lebih kalau dihitung itu kurang lebih 1 jam, 1,5 jam lah dibandingkan kehidupan di akhirat. Masa hidup cuma sebentar dipertaruhkan nyari yang haram sih ya, sayang sekali itu. Nah makanya biar halal kita tahu ilmunya, biar gak terjebak di dalam neraka. Rawahu Muslim, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya. Oke, maaf Oke, mau nanya. Kalau praktek yang Ya. misalkan sudah ditentukan pagu pengiriman, Gimana? pagu pengiriman misalnya sudah ditentukan, misalkan 14 juta, terus biaya kirim itu hanya 7.500.000, tapi si pengirim ini minta pagu dari yang ditentukan yang udah ada itu biar dikeluarkan semua. Nah, dari pihak si pelaksana pekerjaan itu dibuatkan kwitansi untuk pagunya itu bisa keluar semua, tapi setelah dibayar oleh pengirim, sisa daripada itu dikembalikan lagi, itu gimana Pak? Sisanya dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi ke si pengirim, karena si pengirimnya minta, kan udah ada pagu ketentuan bahwa untuk pengiriman itu misalkan 14 juta, Ya, sementara yang biaya kirim itu hanya 7 juta. masih ada lebih 7 juta. Nah, kelebihannya itu dia minta tolong dikeluarkan kwitansi, nanti uang itu dikembalikan ke dia, itu gimana? Tujuannya apa itu? Ya agar pagunya itu keluar semua, Dikembalikan kepada si si pengirimnya. pengirim. Iya. Itu gimana? Pengirim itu yang punya barang apa ekspedisinya? Yang punya barang. Padahal itu duit-duit dia. Iya. Agar itu pagunya itu bisa keluar, Pak Kiai. Jangan sampai misalkan dananya 14 juta dia pengiriman. Terus yang uang yang ada untuk dia pengiriman 14 juta, yang dikeluarkan ya 7 juta. Nah, sisanya itu di pihak kita nih untuk dibuatkan kwitansi sebesar 14 juta. Nanti uangnya setelah dia bayar, kita kembali lagi ke dia. Tujuan dikembalikan itu buat sisanya buat apa itu? Buat mereka, karena mereka kan udah punya tim sendiri. Buat bagi-bagi. Ya buat istilahnya tim mereka lah gitu. Itu gimana Pak Kiai? Ya sama. Itu udah jelas itu ada penggelembungan berarti kan? Bukan pengumuman Pak Kiai, memang Apa? biayanya yang 14 juta itu biar keluar semua. Anggarannya 14. Iya. Tapi sebenarnya cukup dengan 7 juta. Iya. Biar anggaran cair semua kan? Iya. Nah, iya. Itu duit setan dimakan setan itu namanya. Duit setan dimakan iblis itu. Ya itu permainan itu banyak dan itu nggak boleh. Nggak boleh. Anggarannya biar habis, udah keluarin semua, gitu kan? Ntar dimakan rame-rame. Itu namanya duit setan dimakan iblis. Gak boleh ya, gak boleh. Pernah begitu? Lagi. Banyak Pak Kiai. Ya, banyak kasus begitu banyak. Makanya kita ngaji, nyari berkah. Biarin banyak, yang penting berkah aja. Setuju? Baik, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.